Cek cek. Nah, teman-teman pernah nggak rasain nabung ya di bank lama kelamaan terus menerus gitu ya? Saldonya segitu-gitu aja, maksudnya bertahun-tahun gitu ya. Nilainya itu nggak bertambah atau mungkin bertambah tapi sedikit gitu ya. Tiap bulan nabung di bank gitu ya. Bukannya nilainya sama tapi malah kepotong sama admin gitu ya. Kalau cara sendiri itu nggak bisa, saya ada sedikit rahasia nih, rahasia menyelamatkan uang dari inflasi. Yaitu kita menabung emas atau menyimpan emas. Kenapa perlu menabung emas? Yang pertama, melindungi nilai uang. Maksudnya berbeda dengan uang tunai yang nilainya terus menyusut karena inflasi. Harga emas terus naik seiring waktu, sehingga daya beli aset tetap terjaga. Misalnya mau beli rumah nih, targetnya 5 tahun ya, kita ngumpulin emas. Dari sekarang sampai 5 tahun ke depan, emas harganya terus naik gitu ya, sejalan dengan harga rumah. Mungkin bisa jadi kalau misalnya rumah subsidi harganya bisa lebih murah kalau dibandingkan emas yang pada saat kita 5 tahun itu. Atau mungkin bisa beli ya rumah second, orangnya lagi BU, kalau butuh uang itu bisa lebih murah lagi. Tergantung kita bisa nego apa enggaknya gitu ya. Tapi perlu hati-hati juga. Sekarang kan banyak tuh mafia-mafia tanah. Jangankan yang nggak ada SHM-nya. Ya ada SHM juga bisa palsu. Ini saya ada tabel ya. Ini datanya dari Google, tabel asumsi keuntungan menabung emas versus uang selama tahun 2021 sampai 2026. Misalnya teman-teman nabung dari 2021, tabungan awal itu 963.000. Kenapa muncul angka itu? Itu saya cari sama dengan harga emas pada waktu itu, yaitu 963. Dengan asumsi bunga setahun itu 4,5%, maka didapatkan bunga Rp43.335. Jadi pada akhir tahun 2021 diharapkan saldonya jadi Rp1.006.335 dan seterusnya ya. Kalau misalnya ibaratnya tadi mengendap gitu, nggak nambah ya, mengendap. Kan kita lagi bicara emas, jadi misalnya kita beli emas di 2021 sama nabung uang di bank di tahun 2021, maka pada tahun 2006 supaya itu saldo akhirnya itu menjadi kira-kira 1.254.076 rupiah. Kita bandingkan dengan harga emas di tahun 2026. Kemarin saya cek tanggal 5 Juli ya, sekitar 2.694.000 rupiah per gram. Jadi nggak seimbang tuh ya. 2021 dapat 1 gram, 2026-nya cuma saldonya 1.254.000. Ya, kalau misalnya kita menggunakan harga emas tanggal 5 Juli yang baru cuma dapat 0,465 gram. Jelas ya setengahnya lebih ya. Untuk yang berikutnya, kenapa perlu menabung emas? Yaitu sebagai aset penyelamat atau safe haven. Jadi kayak sekarang ini ya, ketidakpastian ekonomi karena perang, resesi atau inflasi, biasanya uang itu menurun. Seperti yang sekarang ini dolar aja udah sampai 18.000 ya. Ya otomatis kita nabung uang seperti tadi ya nilainya udah turun banget. Makanya kalau emas aman gitu ya. Ini saya ada juga ya data tabel harga logam mulia versus upah DKI. Itu saya dari tahun 2017 mencarinya ya sampai dengan 2026. Jadi sekitar berapa tahun?
10 tahun lah ya. Harga emas pada tahun 2017 itu awal tahun ya saya carinya 590.000 rupiah per gram, dibanding dengan UMR DKI pada waktu itu 3.355.750 rupiah. Jadi kalau gajinya teman-teman tuh ya pada tahun 2017 dibeliin emas semua itu dapatnya 5,6 gram. Lalu di tahun 2018 harga emas naik ya 633.000, UMR DKI juga tentu naik jadi 3.648.000. Itu kalau misalnya dibeli emas semua jadi 5,763 gram. Terus ya 2019 20 terus turun 2021 jadi malah 4,5, 2022 naik 4,8, selanjutnya turun sampai tahun 2026 itu gaji kita cuman bisa kebeli emas 2,3 gram. Yang selanjutnya itu mudah dicairkan. Jadi emas batangan maupun tabungan emas sangat mudah dijual kembali atau digadaikan saat membutuhkan dana darurat yang mendesak. Beda sama kalau misalnya kita punya lahan tanah gitu ya. Kita jual BU atau butuh uang ya, harganya pasti jauh ya. Saya coba nih iseng ya, tanya ke Google. Harga tanah bisa lebih murah jika dijual mendesak. Kata Google benar sekali, harga tanah yang dijual mendesak atau biasa disebut BU atau butuh uang seringkali 20% sampai 40% lebih murah dari harga pasar. Karena penjual mengorbankan keuntungan demi pencairan dana kilat. Beda kalau emas ya, misalnya kita beli di tahun 2021, dijual tahun 2026, harganya udah 2,6. Paling ada kena buyback mungkin sekitar 23 atau 22 lah, ya 2 juta misalnya. Masih untung ya dari 930 ke 2 juta, masih untung. Lalu berikutnya sangat mudah dimulai. Saat ini nggak perlu nunggu dana besar ya untuk cicil emas. Banyak lah yang platform-platform ya seperti Pegadaian, BSI, atau beberapa bank lain juga sekarang mulai ada ya. Cuman ya itu perlu hati-hati teman-teman ya. Karena sekarang banyak apa namanya penipu semakin canggih ya. Ini ada beberapa resiko ya yang saya cari sumbernya di Google ya. Di antaranya fluktuasi harga. Jadi emas itu ya harganya naik turun ya kayak kemarin yang pas awal tahun itu sekitar hampir 3 juta lah. Sekarang udah 2,6 gitu ya. Nah, penjagaannya bagaimana? Ya dengan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang minimal ya 3 sampai 5 tahun gitu ya. Orang gitu kan cerita tuh dia beli emas 2022 kalau nggak salah. Itu beli emas logam mulia 5 gram, harganya waktu itu 4,9, kurang lebih segitulah. Ketika ada kebutuhan di tahun 2025, dia jual tuh ke Pegadaian gitu ya. Harganya udah sekitar 11-12 juta gitu ya. Ya bayangin aja dari 2022, 345, 345, 3 tahun lah ya. 3 tahun lebih harganya udah setengahnya lebih ya. Coba kalau misalnya simpan uang, ya segitu-gitu aja, 5 juta aja. Bunga simpanan berapa ya kan? Belum dipotong admin bulanan. Ya, yang keduanya risikonya tidak menghasilkan pendapatan pasif. Ya, kayak tadi mungkin ya, kalau misalnya kita deposit atau simpan uang di bank, deposit,
menghasilkan pendapatan pasif. Cuman ya kalau menurut saya nggak terlalu inilah, lebih gedean emas malah gitu ya. Terus berikutnya selisih harga beli dan jual lebar ya tadi, buyback yang namanya. Misalnya kita kalau beli emas hari ini besok dijual ya jelas-jelas rugi. Ya kita belinya 26, jualnya jadi 2,3 atau 2,4, kita udah rugi 200.000 gitu ya. Kalau pencegahannya ya selalu pantau nilai split, maksudnya nilai emasnya gitu ya. Bersabar, kalau misalnya harga udah naik baru boleh, misalnya dalam 1 tahun pun bisa ya, cuman ya itu nunggu naik dulu baru udah dijual. Terus resiko penyimpanan emas fisik, misalnya kita punya 1 kilo ya mungkin itu resiko lah, kita bisa manfaatkan sewa safe deposit box di bank ya. Kalau masih 1 gram 2 gram ya masih aman lah. Terus resiko penipuan keamanan emas digital ya, yang tadi itu yang apa namanya cicil emas ya, itu resiko juga, tapi ada pencegahannya. Selalu gunakan platform yang legal dan terdaftar secara resmi agar aset Anda terjamin ya oleh otoritas yang berwenang. Pastikan lembaga tersebut memiliki rekam jejak yang baik ya, seperti tadi kayak Pegadaian ya. Saya rasa ya itu lumayan baik lah kalau untuk saat ini ya. Terus ada resiko pemalsuan. Resiko pemalsuan emas fisik. Penjaganya selalu beli emas batangan yang bersertifikat resmi kayak tadi Pegadaian ya. Insya Allah resmi lah emas Pegadaian, Antam. Jangan di marketplace Facebook ya. Ya mungkin kalau kita udah mahir, udah ilihai boleh lah. Ya yang terakhir nih ada berita ya. Yang sebelah kiri ada rumah warga di Manggarai Timur hangus terbakar. Uang 100 juta jadi abu. Nah, ini orang nyimpen uang di rumah ya. Kebakaran dari rumahnya. Ya udah ludes uangnya 110 juta lagi. 10 juta ya lumayan lah kalau beli emas berapa tuh. Lalu di sebelah kanan ada kebakaran di Penjaringan. Pemilik rumah temukan cincin emas di bangkai rumahnya. Itu di fotonya ini ya sampai hangus begitu. Tapi emasnya masih utuh loh. Jadi tunggu apa lagi? Kalau makin ditunda semakin mahal harga emasnya. Oke teman-teman, itu aja sih yang bisa saya sedikit share ya kali ini. Mungkin bisa ngobrol di komen silakan ya, kita mau menambahkan sharing-sharingnya, atau mungkin yang bercerita saya pernah nabung emas hasilnya begini ya. Jadi buat motivasi juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih teman-teman ya. Saya tunggu cerita dan pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita diskusi di sana ya, diskusi ya. Makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.